Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Ajan materi kali ini ya kaitannya dengan teman-teman Rabu Kliwon ya, yang saat ini ya Anda dalam proses ya, keterpurukan dalam masa ya, bukan proses ya, dalam masa kondisi terpuruk. Yang pertama harus Anda lakukan adalah nikmati ya. Nikmati keterpurukan itu sampai Anda mengenal ya, mengenal yang pertama penyebab terpuruk, yang kedua pelajaran apa yang bisa Anda tempuh, yang ketiga perubahan apa yang bisa Anda dapatkan atau yang bisa Anda lakukan setelah Anda paham terhadap keterpurukan Anda ya. Jadi jangan fokus di rasa sakitnya ya, jangan fokus di deritanya, ataupun jangan fokus di hasil kebangkitannya ya, jangan ya. Tapi lebih memaknai proses gitu ya. Proses Anda terpuruk itu kan berat gitu, berat teman-teman ya. Kalau teman-teman ya mungkin weton yang lainnya lihat video ini ya, yang pernah merasakan terpuruk itu pasti sudah paham ya. Kamu dinolkan sama Tuhan ya, tahu enggak arti dinolkan? Nol dompetmu, nol dompetmu, nol pertemananmu, nol kesehatanmu, loro-loron ya. Wis pokoknya dinolkan, wis ndak ada siapa-siapa ya yang bisa membantu Anda, ndak ada kecuali Tuhan. Nah, ketika Anda memiliki kesadaran diri semacam ini, maka mau ndak mau Anda dipaksa untuk mengenal diri Anda. Lah dari situlah, dari Anda mengenal diri Anda, maka Anda akan punya inisiatif ya untuk mandiri, untuk berdiri sendiri. Modalnya apa? Alasan apa? Alasannya adalah rasa sakit, derita yang sudah Anda alami gitu. Ya, biasanya seperti itu gitu. Kalau saya sudah ngalami teman-teman ya, kondisi semacam ini sudah ngalami, dan itu pun juga lama ya, tidak setahun 2 tahun ya, ya hampir 7 tahun 8 tahun itu saya mengalami kondisi semacam itu. Tapi kondisi proses itu ya, itu yang berat di awal tahun ya, tahun pertama, tahun kedua itu berat sekali, karena kita tidak paham, kita masih merangkak-rangkak ya, masih meraba-raba, masih protes dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya ini sudah baik, kenapa kok saya dihukum seperti ini? Kenapa Tuhan? Saya ini sudah baik, kenapa kok diuji semacam ini? Masih protes sama seperti itu ya, masih tidak terima dengan takdir nasib yang sudah terjadi. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya kesadaran diri kita belum ada. Tapi ketika kesadaran diri kita ada, maka cepat kita akan larut di dalam proses ya, memperbaiki kecerdasan kita. Yang biasa tidak belajar malah belajar. Biasanya kondisi semacam ini Anda akan dibawa ke dalam perubahan baru gitu loh. Misalnya kalau saya contohkan ya, Anda punya usaha misalkan dodol bakso misalkan ya, terus bangkrut, Anda tidak akan dibawa ke dodol bakso lagi, pasti bisnis lain. Jadi seperti itu. Makanya mau tidak mau kita diajak untuk belajar ini ya. Anda akan ditingkatkan secara intelektual. Mau tidak mau Anda akan mengembangkan wawasan Anda. Dan ketika Anda sibuk mengembangkan wawasan Anda, sibuk belajar, maka rasa sakit ini, derita yang Anda alami gak kerasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kebangkitan spiritual ya. Impossible orang mampu mengenal dirinya tanpa spiritualnya bangkit. Jadi kalau teman-teman Rabu Kliwon itu katakanlah terpuruk
pertama yang harus Anda lakukan adalah kembali kepada Tuhan. Ya, kamu fokus proses memperbaiki ibadahmu. Ini yang pertama. Terus ditambahi dengan tirakat. Dibersihkan darah kita yang kotor. Ya, kok bisa kotor? Coba ya kita sedikit saja saya cuilkan. Kita beli makanan di warung, ya, pokok yang kita makanan atau kita minum, bisa ndak Anda memfilter mana makanan yang mengandung pelarisan dan tidak? Anda bisa, apalagi jarang ibadah, ya, itu yang terjadi. Ya, ini juga saya alami gitu ya. Coba setahun kita beli bakso itu berapa kali? Kalau misalkan penjual baksonya menggunakan pelarisan, berapa kali energi negatif masuk dalam tubuh kita? Ya, kalau kita hanya beli bakso saja, misalnya beli rawon, beli minuman es jus misalkan, ya, coba bayangkan, maka energi itu akan numpuk negatif di dalam tubuh kita. Terus dari usaha kita, misalkan kita mendapatkan gratifikasi misalkan, ya, misalkan kita jadi pegawai pegawai SIM misalkan, ya, terus orang buat SIM, minta tolong buat SIM, ya, jasanya itu di atas rata-rata. Nah, itu kan ada negatifnya, ya. Kalau standar sih tidak ada masalah gitu loh, ya, jasanya kan juga gitu loh, ya, gratifikasi itu loh, penyuapan itu loh. Nah, itu masuk, ya, dari hasil gratifikasi, dari hasil nipu, masuk dalam tubuh kita dalam bentuk energi negatif. Akhirnya numpuk kita ini energi negatifnya banyak. Itu yang terjadi gitu. Ya, nah ini kita bersihkan dengan apa? Puasa. Ya, puasa itu membersihkan, ya, darah kita yang kotor, ya, daging kita yang kotor, ya, yang kotor-kotor itu energi negatif itu akan keluar. Nah, ketika keluar ini, mata batin kita akan jernih. Kita akan tahu apa yang akan terjadi. Ya, nah, coba bayangkan ya, dua hal ini ya. Kamu pintar, cerdas, artinya kamu punya strategi wis. Ketika dihadapkan pada sebuah masalah, kamu punya strategi yang macam-macam. Terus mata batinmu terbuka karena spiritualmu kamu bangkitkan. Jadi kamu tahu masa depan. Ya, mungkin kalau Anda nangkapnya pakai logika, ya tidak mungkin. Ya, tidak masuk akal. Ini bukan ranahnya logika lagi ya. Ini sudah dimensi rasa, dimensi energi. Kalau kamu tangkap dengan dimensi logika, kamu tidak sampai karena beda frekuensi. Ya, orang yang spiritualnya bangkit itu sudah pasti tahu masa depannya. Ya. Karena mata batinnya sudah terbuka. Nah, banyak orang itu mata batin itu fungsinya hanya melihat demit, padahal ya enggak. Yang paling penting itu melihat masa depan. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa selamat bertemu dengan Tuhan. Itu. Nah, bertemu dengan Tuhan ini kan kita juga pakai jalur materi kok. Kita bekerja, ya, berusaha dan sebagainya. Nah, itu ya teman-teman ya, ketika kamu berproses, menikmati proses ini, mencerdaskan intelektualmu, mencerdaskan spiritualmu, maka akan terlahir kecerdasan emosional, sebuah kebijaksanaan, kemampuan menempatkan diri pada tempatnya. Lah, kalau itu sudah terjadi, Anda larut di dalam proses itu, mau 10 tahun, 20 tahun tidak terasa. Ya, kroso-kroso Anda sudah bangkit keluar dari keterpurukan dan sukses. Dan ini tidak saya sampaikan saja, ini sudah pernah saya alami dan berkali-kali. Ya, demikian, semoga bermanfaat.
Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.